Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana bakithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين قال تعالى في كتابه العزيز الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah dengan kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini pun kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam tidak terlupa marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat, umatnya yang patuh, umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat minad dunya il akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Umat Muhammad adalah umat yang berintegritas. Umat Muhammad adalah umat yang tatanannya sempurna. Apa saja kesempurnaan umat Muhammad, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad yang pertama adalah umat yang safwatur rahmah. Umat baginda Rasulullah Muhammad adalah umat yang banyak mendapatkan kelembutan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia bisa mampu bertobat memohon ampun kepada Allah, maka seluruh dosa-dosanya niscaya akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanding jauh dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu apabila mereka melanggar perintah Allah, kita ambil contoh di dalam Al-Quran, digambarkan kaum Bani Israel ketika mereka diperintahkan oleh Allah melalui nabinya Musa alaihissalam, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah ibadah, ritual, berkumpul menyembah kepada Allah, lalu mereka membangkang terhadap perintah nabinya, maka umat saat itu, kelompok Bani Israel, langsung dikutuk oleh Allah menjadi kera yang hina.
Umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang banyak dapat kasih sayang dari Allah, umat yang safwatur rahmah, umat yang dapat banyak kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa-dosanya, jikalau dia datang bertobat memohon ampun kepada Allah, maka niscaya seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok lagi contoh umat terdahulu. Dikatakan ketika umatnya Nabi Musa pula, mereka berbuat dosa, mereka berbuat salah. Ketika mereka akan bertobat memohon ampun kepada Allah, maka dikatakan di dalam Al-Quran, fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Jikalau dia mau taubatnya diterima oleh Allah, faktulu anfusakum, maka harus bunuh diri dulu. Membunuh dirinya, maka niscaya taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Rasulullah Muhammad malam berbuat dosa, malam banyak bermaksiat, di pagi hari dia bertobat memohon kepada Allah, maka niscaya seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, umat Rasulullah Muhammad ini dikatakan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat Rasulullah Muhammad ini adalah umat yang wasata, umat yang pertengahan, umat yang diberikan integritas oleh Allah, umat yang punya ciri, umat yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat beban yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Mereka ibadahnya luar biasa beratnya, mereka luar biasa ibadahnya berat. Tapi umat Rasulullah Muhammad ibadahnya ringan, ibadahnya mudah, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan umat Rasulullah Muhammad ini, kita ini nanti akan menjadi saksi daripada umat-umat terdahulu. Mereka umat-umat terdahulu tidak akan bisa masuk surga jikalau belum dipersaksikan oleh umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita patut bersyukur dengan dijadikannya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tatanan kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammad yang ibadahnya ringan tapi pahalanya besarnya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Muhammad dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Umat yang terbaik adalah umat yang bagaimana? Umat yang terbaik adalah umat yang mampu membenahi dirinya dengan tatanan-tatanan keislaman. Apalagi di era modernisasi sekarang ini, media sosial yang begitu canggih, kita wajib membendung dan mendidik anak-anak kita agar anak-anak dan keluarga kita, sebagaimana itu adalah wasiat dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jaga dengan tatanan-tatanan Islam. Kenapa? Karena di akhir zaman sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walang taradha ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum," bahwa tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan mereka orang-orang Nasrani terhadap majunya agama Islam. Justru nanti yang akan berbalik adalah keluarga kita, umat-umat Islam, hatta tattabi'a millatahum, mereka yang mengikuti ajaran dan tata cara mereka. Orangnya Islam tapi gayanya gaya Yahudi, orangnya Islam tapi gayanya gaya Nasrani, orangnya Islam tapi malu untuk melaksanakan tatanan-tatanan di dalam kehidupan dengan tata cara yang diajarkan oleh Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka yang terpenting di dalam kehidupan ini kita jaga keluarga kita, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita ini adalah investasi untuk kita. Walaupun kita bodoh, walaupun kita tidak mengerti agama, walaupun kita bukan ahli ibadah, tapi minimal kita bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Kita berdoa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak keturunan kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai keluarga dan keturunan yang soleh dan solihah. Ini digembar-gemborkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam
Nabiullah Ibrahim kurang apa? Seorang nabi yang dikatakan sebagai Khalilullah, orang yang cintanya kepada Allah luar biasa, nabi yang cintanya takhalli. Takhalli menurut pakar tafsir adalah cintanya kepada Allah luar biasa. Cintanya sudah mendarah daging kepada Allah. Jikalau cinta dikasih nomor 1 sampai 1 juta, maka cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah tidak akan bisa ada yang menghalanginya. Cinta kepada anaknya tidak mampu menghalangi cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu menghalangi cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Takhalli, cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Begitu hebatnya Nabiullah Ibrahim, cintanya mendarah daging kepada Allah. Namun di dalam doa-doanya tidak lain dan tidak bukan yang dimohonkan kepada Allah adalah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak itu banyak nanti di akhir zaman, anak-anak yang membangkang kepada orang tuanya. Banyak anak-anak dicontohkan di dalam Al-Quran. Di dalam neraka ada anak-anak yang protes, menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Allah. Jangan hanya saya engkau azab di dalam neraka ini ya Allah. Saya bisa masuk neraka lantaran orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan tatanan ajaran Islam. Orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama. Orang tua saya sibuk ya Allah dengan kesibukan-kesibukan dunianya. Aku mabuk dibiarkan ya Allah. Aku tidak ibadah dibiarkan ya Allah. Aku maksiat dibiarkan oleh orang-orang tua saya ya Allah. Mereka menangis di dalam neraka sambil berkata wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, aku menuntut keadilan kepadamu ya Allah. Jikalau aku bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama, pemerintah saya mengabaikan saya, mempersulit saya untuk ibadah, maka aku menuntut keadilan kepadamu. Apa kata Allah yang kau tuntut nak? Aku hanya minta ya Allah, aku minta keadilan kepadamu ya Allah. Jikalau aku masuk neraka, maka orang tua saya pun seret mereka sama-sama masuk ke dalam neraka bersamaku ya Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang tua yang ahli ibadah, yang salah mendidik anak-anaknya, terkadang abai terhadap anak-anak kita, membiarkan anak-anak kita, padahal anak itu adalah tanggung jawab kita. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam doanya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami ini anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Apa untungnya punya anak soleh? Apa hebatnya punya anak soleh? Jikalau anak kita dituntun, ditatan dengan ajaran Islam, anak-anak kita dididik dengan pendidikan agama, anak-anak kita dikenalkan kepada Allah, anak-anak kita dikenalkan kepada Rasulnya, anak-anak kita dikenalkan kepada Islam, maka orang tua sekalipun yang bodoh, yang bukan ahli ibadah sekalipun, jikalau punya anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, anaknya ikut kepada ajaran Rasulullah, maka orang tuanya niscaya punya jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tahun 2017 saya pernah datang ke wilayah Israel. Di sana di sebuah wilayah namanya Tel Aviv, ada kubur Nabi Musa alaihissalam. Saya berziarah ke kubur Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah satu ketika, Nabi Musa sedang berjalan dengan sahabatnya Nabi Yusha alaihissalam, yang mana Nabi Yusha pun dimakamkan di wilayah Jordania. Nabi Musa satu ketika berjalan melewati kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa mendengar di dalam kuburan ada suara orang yang sedang diazab oleh Allah. Di dalam kuburan ada orang yang sedang menangis karena disiksa oleh Allah di dalam kuburan. Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Setelah 4 tahun Nabi Musa akan kembali ke rumah. Kebetulan melewati jalan yang sama
dan melewati kuburan yang sama. Nabi Musa berhenti. Mengapa? Karena kuburan yang 4 tahun yang lalu dalamnya ada suara orang yang sedang menjerit. Ternyata di dalam kuburan itu sepi, tidak ada suara apapun. Nabi Musa bermohon kepada Allah, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar engkau membukakan kuburan ini. Aku penasaran ya Allah. 4 tahun yang lalu aku mendengar ada suara yang sedang diadab di dalam kuburan ini. Mengapa sekarang tidak ada?" Ternyata begitu dibuka kuburannya, orang itu sedang duduk. Kuburannya terang, kuburannya padang, kuburannya luas. Banyak makanan-makanan dari surga di dalam kuburan itu. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli kubur itu. Nabi Musa bertanya, "Wahai ahli kubur, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini?" Orang di dalam kuburan menjawab sambil menangis, "Pantas ya Nabi Musa. Kalau saya diadab di dalam kuburan ini, pantas ya Nabi Musa. Kalau saya disiksa ini, pantas. Karena ketika saya hidup, saya pekerjaannya hanya nabung dosa, dosa, dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Pantas kalau aku diadab di dalam kuburan ini ya Nabi Musa. Cuma untungnya ya Nabi Musa, ketika aku meninggal dunia, aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Untungnya ya Nabi Musa, istri saya mendidik anak saya dengan pendidikan agama. Begitu anak saya lahir, saya meninggal dunia ya Nabi Musa. Istri saya menggendong anak saya, digendong dibacakan ayat-ayat Allah. Tambah besar anak saya dimasukkan ke TPQ, TPA. Anak saya diajarkan An-Inun, anak saya dikenalkan kepada Al-Quran. Tambah besar anak saya masuk pondok pesantren ya Nabi Musa. Keluar dari pondok pesantren, anak saya menjadi anak yang soleh. Ingat doa Nabiullah Ibrahim, hanya menginginkan anak yang soleh. Ternyata anak yang soleh itu adalah anak yang selalu ingat akan perjuangan dan jasa-jasa orang tuanya. Anak yang soleh itu adalah anak yang mau mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh itu teringat akan orang tuanya, dia menangis. Betapa hebat dan sayangnya orang tua terhadap anaknya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak saya menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh mencari kuburan ayahandanya. Di mana kuburan ayahmu? Ketemu kuburan ayahnya. Di hadapan kuburan ayahandanya, anak yang soleh yang dituntun dengan tatanan ajaran agama Allah. Dia berdoa, dia membaca surah Yasin, dia membaca Al-Quran, dia membaca tahlil di hadapan kuburan bapaknya. Setelah membaca Al-Quran, membaca Yasin, membaca tahlil, anak yang soleh mengangkat tangan sambil menangis. Dia berucap, "Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ini ya Allah, dan ampuni dosa kedua orang tuaku ini ya Allah. Ampuni dosa ayahandaku di dalam kuburan ini ya Allah. Jikalau ayahandaku penuh dosa dan maksiat, tutupi dosanya ya Allah. Jika orang tuaku banyak bermaksiat kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Kasihanilah orang tua kami ini ya Allah, sebagaimana orang tua kami ini mengasihani kami ketika kami kecil ya Allah. Doa anak yang soleh ternyata mampu mengguncang arasnya Allah. Allah arasnya berguncang. Perintah kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, angkat siksa bapaknya, angkat siksa orang tuanya, gantikan dengan kenikmatan-kenikmatan kubur, karena jaminan daripada anaknya yang soleh dan solehah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai umat Muhammad, umat yang safwatur rahmah, umat yang berintegritas, umat yang penuh dengan tatanan agama yang sempurna, umat yang punya jaminan seluruhnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah,
الحمد لله العلي الأعلى والولي المولى الذي خلق وأحيا وقدر على خلقه بقضاء والجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر